perjalanan ruh menuju alam kubur, dan dua keadaan dijemputnya kematian. Dalam setiap napas, kita mendekati perjalanan yang tak terelakkan, yakni perjalanan ruh menuju alam kubur. Ini bukan hanya tentang akhir, tetapi juga awal dari kehidupan yang abadi. Mari kita telusuri perjalanan spiritual ini dengan penuh kekhusyuan dan introspeksi diri, menggali makna yang mendalam dari kehidupan di dunia ini dan persiapan kita untuk akhirat. Fase kehidupan manusia setelah alam dunia, yaitu alam kubur atau barzah. Pada fase tersebut, manusia akan merasakan dua kenikmatan, yaitu kenikmatan kebahagiaan, dilihatkannya surga alam akhirat sebagai alam selanjutnya, dan kenikmatan pedihnya siksa kubur. Dalam banyak keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa nikmat dan siksa kubur keduanya merupakan ganjaran yang Allah berikan sebelum hari akhir tiba. Kebaikan dan kejahatan seseorang selama hidup di dunia ini cukup menentukan balasan apa yang akan diterimanya di alam barzah. Lalu, bagaimana sesungguhnya perjalanan ruh mulai sejak menghadapi kematian sampai ditempatkan di liang lahat sehingga mendapatkan beragam nikmat kubur? Dalam kaitan ini, kita tidak bisa mengira-ngira dan menerka-nerka kecuali melalui informasi yang didapat dari ayat Al-Quran dan penjelasan hadis sahih. Hadis tersebut antara lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, An-Nasai, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Hadis ini memenuhi kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat itu diceritakan bahwa pada suatu hari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya mengantar satu jenazah sahabat Ansor. Setibanya di pemakaman, karena proses penggalian liang lahat belum selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya duduk di atas satu gundukan tanah sambil menghadap kiblat, sementara para sahabat duduk di sekitarnya. Mereka tak berani bicara sepatah kata pun, karena takut akan ada hal penting yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengorek-ngorek satu gundukan tanah. Lantas beliau menengadah ke langit dan kembali menunduk. Begitu beliau melakukannya hingga 3 kali. Tak lama berselang, beliau bersabda di hadapan para sahabat, "Kalian harus memohon perlindungan dari siksa kubur." Kemudian beliau berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur. Sahabat keramat wali, doa itu pula yang menjadi pembuka hadis panjang tersebut. Lantas, apa saja yang terjadi kepada hamba ketika menghadapi sakratul maut kematian, serta apa saja yang menimpanya setelah kematian? Sahabat keramat wali, diungkap dalam hadis di atas bahwa keadaan manusia yang dijemput kematian ada 2 keadaan, yakni keadaan orang mukmin dan orang kafir. Mengapa dibedakan? Sebab di antara keduanya terpaut keadaan yang jauh berbeda. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diceritakan, hamba yang beriman ketika akan meninggalkan alam dunia ditemui rombongan malaikat langit. Lagi pula, malaikat yang menemuinya juga tampak dalam rupa yang terbaik dan berpakaian yang terbaik. Wajah mereka juga ceria, bercahaya, dan berseri-seri. Di tangan mereka
tampak kain kafan dan minyak wangi dari surga yang akan dipergunakan untuk membungkus dan membalur ruh si hamba mukmin tadi. Karenanya, tak heran jika ada seorang hamba yang jasadnya semerbak wangi setelah meninggalnya. Itu menunjukkan bahwa hamba tersebut termasuk hamba mukmin yang ruhnya dimasukkan kain kafan yang sudah dibalur minyak wangi oleh para malaikat tadi. Kejadian wanginya jasad seorang hamba mukmin juga dialami langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjalani perjalanan Isra Mi'raj. Olehnya tercium satu aroma yang sangat wangi. Karena penasaran, beliau bertanya kepada malaikat Jibril. Dijawablah oleh malaikat Jibril, itu adalah aroma wangi yang keluar dari kuburan Siti Masitoh. Siapa Siti Masitoh? Siti Masitoh adalah seorang perempuan yang merawat anak-anak Fir'aun. Kok bisa aroma wangi keluar dari kuburan Siti Masitoh itu? Karena ketika itu Siti Masitoh mempertahankan akidah dan keimanannya kepada Allah. Masitoh rela dihukum oleh Fir'aun dengan cara dimasukkan ke dalam minyak panas beserta anak-anaknya hingga meninggal dunia. Sahabat keramat wali, perjalanan malaikat langit turun ke hadapan hamba mukmin yang hendak dicabut nyawanya. Sebagian orang soleh bisa menyaksikannya dan menceritakan kejadian yang disaksikannya itu, sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Jadi kalau orang-orang soleh kayak wali-waliullah itu bisa melihat peristiwa itu. Karena apa? Karena wali-wali itu hijabnya sudah terbuka gitu, nggak ada penghalang. Tidak seperti kita yang penuh dengan dosa, gimana mau ngelihat kayak gitu kan. Makanya sebagai rewardnya, sebagai hadiahnya, mereka itu bisa mengetahui sesuatu yang masyarakat awam itu tidak bisa mengetahuinya gitu. Itulah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang soleh. Nah, saat malaikat pencabut nyawa duduk di dekat kepala orang yang hendak dicabut, ia berkata kepada si hamba, "Ya ayyuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Begitu disampaikan seperti itu, ruh si hamba pun tak bisa menolak. Ia perlahan keluar dari jasad, mengalir bagaikan air. Setelah itu, semua malaikat langit dan malaikat bumi pun mengiring kepergiannya. Pintu-pintu langit pun segera dibuka. Semua pintu berharap agar Allah menjadikan dirinya sebagai jalan lewat ruh si hamba. Ketika ruh si hamba berhasil dikeluarkan malaikat maut, para malaikat yang hadir menyaksikan kematian tak membiarkan sekejap pun ruh tersebut. Mereka segera mengambil si ruh, lalu menyimpannya di atas kain kafan yang sudah dilumuri minyak-minyak wangi dari surga. Demikian sebagaimana yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Idza ja'a ahadakumul mautu tuwaffathu rusuluna wahum la yufarritun. Apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Quran Surat Al-An'am 61. Sahabat keramat wali, setelah ruh berpisah dari jasad, terciumlah aroma wangi hampir memenuhi seantero dunia. Namun hanya hamba yang dikehendaki yang dapat menciumnya. Nah, Rasulullah sendiri telah menggambarkan melalui salah satu sabdanya, aroma wangi yang keluar dari ruh hamba mukmin bagaikan aroma minyak kasturi yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi. Setelah berhasil menggenggam ruh si hamba, para malaikat lantas bertolak ke langit paling atas. Di perjalanan, setiap kali bertemu dengan kumpulan malaikat, mereka ditanya tentang ruh yang tercium wangi yang mereka bawa tadi. Nah, lalu salah satu dari mereka menjawab, "Ini adalah ruh Fulan bin Fulan." Tak lupa mereka memanggil nama hamba tersebut dengan panggilan yang terbaik yang pernah terdengar di muka bumi. Nah, jadi pakai nama yang baik dia ya. Kan diantara kita suka ada yang nyebut nama-nama samaran tuh ya. Jadi malaikat nggak nyebut pakai nama samaran, nah, pakai nama baik dia, nama aslinya gitu. Nah, setiba di langit dunia, para malaikat pembawa ruh memohon izin kepada para malaikat penjaga langit dunia. Setelah diizinkan, mereka diiring oleh para malaikat langit dunia hingga ke langit berikutnya.
Demikianlah seterusnya, hingga sampai di langit ketujuh. Setiba di langit ketujuh, Rabbul Izzati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tuliskan nama hambaku ini pada Iliyin, sebagaimana yang diungkap dalam Al-Quran. Wa ma adraka ma illiyuna, kitabu markumu yashhaduhul muqarrabun. Tahukah engkau apakah Iliyin itu? Itulah kitab yang berisi catatan amal, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Sahabat keramat wali, setelah dituliskan nama sang hamba dalam Iliyin, kemudian disampaikan kepada para malaikat, kembalikan lagi ruh hamba itu ke bumi, sebab kami berjanji kepada manusia akan menciptakan, mengembalikan, dan membangkitkan mereka di bumi. Nah, jadi kita setelah mati itu akan dibangkitkan lagi ya. Hal itu seperti yang tersurat dalam Al-Quran. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya tanah, itulah kami menciptakanmu. Kepadanyalah kami akan mengembalikanmu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain. Quran Surat Toha ayat 55. Ruh pun dikembalikan ke bumi dan dimasukkan lagi ke dalam jasad, sehingga ia bisa mendengar suara sandal saudara-saudaranya, kerabat, serta kolega yang mengantarkan dirinya yang bergegas pulang menuju rumah masing-masing. Jadi ketika ada yang meninggal tuh, kita kan nganter sampai kuburan. Nah, ketika sudah beres, kita mau cabut gitu kan balik. Nah, itu si mayit bisa ngedengerin tuh suara sandal kita. Nah, tak lama berselang, sang hamba didatangi dua malaikat, yakni Munkar Nakir, yang suaranya keras, lantang, dan mengagetkan. Lalu si hamba didudukan, lantas ditanya 4 hal oleh Munkar Nakir. Pertanyaan pertama yakni tentang Tuhan yang disembahnya sewaktu di dunia. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nanti ditanya tuh. Nah, pertanyaan kedua tentang agama yang dianutnya. Apa agamamu? Pertanyaan ketiga tentang nabi yang diikutinya. Siapa nabimu? Pertanyaan keempat tentang kiblat yang jadi arah sholatnya. Dan pertanyaan kelima tentang pemimpin atau kitab yang diikutinya. Pada saat itu, tiada arti kecerdasan, tipu daya, dan kebohongan mulutnya. Seandainya ada seorang kafir yang sejak di dunia menghafal jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, maka tetap tidak ada gunanya. Sebab yang akan menjawab adalah amal baiknya dan pertolongan Allah. Berkat keduanya, insya Allah ia akan bisa menjawab dengan teguh. Nah, jadi meskipun kalian sekarang ya udah wanti-wanti menghafal tuh, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Udah dihafalin sekarang. Nanti dipraktekin di alam kubur, belum tentu kalian bisa jawab, karena itu amal kita ya. Nah, ini pun sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Nah, sahabat keramat wali, setelah itu terdengar ada suara panggilan dari langit. Hambaku benar, maka dihamparkanlah satu taman dari surga untuknya. Beri pakaian dari surga, buka satu pintu surga, maka datanglah kepadanya aroma wangi dari surga, dan dilapangkanlah kuburnya sejauh mata memandang. Nah, jika jawaban kita yang tadi itu benar semua, kita itu akan dihamparkan satu taman surga, dikasih pakaian, ya pakaiannya pakaian dari surga tuh kan. Nah, terus kuburan kita pun akan luas gitu. Meskipun kelihatannya berapa meter sih kuburan yang digali gitu kan sekarang. Nah, kalau kita bisa itu semua menjawab, maka kuburan kita itu bisa seluas mata kita memandang tuh, bayangin aja tuh. Nah, kemudian hilanglah suara tadi. Lalu datang kepadanya satu sosok yang menyerupai laki-laki. Laki-laki itu sangat tampan dan menyenangkan. Pakaiannya sangat bagus, dan ia menyampaikan kabar gembira kepada si hamba. Ketika ditanyakan siapa laki-laki itu sebenarnya, maka diketahui bahwa ia adalah jelmaan dari amal soleh yang diperbuatnya semasa hidup di alam dunia ini. Sementara keluarga dan anak-anaknya tak satu pun yang menemani. Yang tetap bersamanya adalah amal kebaikan dan kesolehannya. Jadi inget tuh,
Di alam kubur itu mau siapapun gak ada yang menemani kita kecuali amal kita sendiri ya. Jadi baguslah buat yang jomblo sekarang, udah terbiasa sendiri gitu. Kalau di alam kubur udah nggak kaget lagi gitu kan sendirian. Lalu gimana kelanjutannya? Nah, saking nikmat-nikmatnya si hamba di alam kubur tadi, sampai-sampai ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera didirikan kiamat. Tujuannya agar dirinya segera menerima nikmat yang lebih besar di negeri yang sangat indah itu, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah dijanjikannya. Lalu disampaikan kepadanya, tenanglah, segala sesuatu juga ada waktunya. Ketika waktu itu datang, maka apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terjadi, maka akan terjadi. Nah, itulah lika-liku kematian seorang hamba mukmin. Kita lanjut ke kematian hamba kafir. I was in deep trouble. Yeah. 3:30 with pain. Yeah. What I discovered. Sahabat keramat wali, sementara itu perjalanan ruh orang kafir sungguh jauh berbeda dengan orang mukmin. Ia dihampiri malaikat langit dengan wajah yang bengis dan keras. Mereka membawa masuh. Apa itu masuh? Masuh adalah kain yang tidak nyaman digunakan dari neraka. Nah, para malaikat langit kemudian duduk di dekat kepala hamba kafir yang hendak dicabut nyawanya. Kedatangan malaikat langit disusul langsung oleh malaikat Ijroil. Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah. Lalu apa yang terjadi? Setelah mendengar itu, ruh seorang hamba kafir yang hendak dicabut nyawanya tadi ketakutan. Nyawanya dicabut dengan paksa, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan syakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 93. Nah, dari si kafir batu itu, pas sakratul maut dia bakalan sadar itu ya, dan sekaligus ditunjukkan bukti kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu malaikat maut akan memukuli orang-orang yang tak beriman agar nyawa mereka segera keluar dari tubuhnya. Allah menyebutkan hal tersebut dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 50-51. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakan olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Nah, lalu bagaimana kelanjutannya? Sahabat keramat wali, kemudian ruh tersebut keluar dengan membawa bau yang sangat busuk, seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Mereka pun naik membawa ruh ini. Setiap kali mereka melewati malaikat, malaikat itu pun bertanya, ruh siapa yang buruk ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan nama yang paling buruk yang pernah dia gunakan ketika di dunia. Ketika itu Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Artinya apa? Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan tidak percaya dengan ayat-ayatnya, maka sangat mustahil untuk masuk surga ya. Merespon adanya ruh tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tulis catatan amal hambaku di sijin, di bumi yang paling besar. Kemudian dikatakan, kembalikan hambaku ke bumi, karena aku telah menjanjikan bahwa dari bumi aku ciptakan mereka, ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Kemudian ruhnya dilempar hingga jatuh jasadnya. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samai fatakhtafuhu tayru aw tahwi bihi rihu fihi makanis sahiq.
Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Nah, ayat ini menggambarkan hukuman bagi orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, yaitu perbuatan syirik, yang merupakan dosa besar dalam agama Islam. Sahabat keramat wali, pertama, perumpamaan bahwa orang yang mempersekutukan Allah seperti orang yang jatuh dari langit. Ini mencerminkan kehancuran spiritual dan moral yang dialami oleh orang tersebut. Sedangkan jatuh dari langit merupakan simbol kejatuhan dari keutamaan dan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Kedua, disebutkan bahwa orang yang mempersekutukan Allah seperti disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Ini menggambarkan betapa cepatnya dan kerasnya hukuman yang menimpa orang yang melakukan perbuatan syirik, seperti disambar burung atau terhempas angin. Hukuman yang diterima tidak terelakkan dan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa dosa syirik adalah dosa yang sangat serius dan berat. Dengan demikian, ayat ini menegaskan keberatannya melakukan perbuatan syirik dan mengingatkan akan konsekuensi yang menghantui bagi mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Ini adalah pengingat untuk menjauhi perbuatan syirik dan tetap teguh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sahabat keramat wali, perjalanan ruh kafir selanjutnya sama seperti ruh mukmin, yakni dikembalikan kepada jasadnya, namun dengan perlakuan yang berbeda, yaitu perlakuan sebaliknya dari mukmin. Seiring merangkai kata-kata dan merenung dalam perjalanan ini, kita diberi kesempatan untuk merefleksikan arti sejati dari kehidupan dan kematian. Semoga perjalanan ruh menuju alam kubur ini memperkuat keimanan kita, menginspirasi kita untuk hidup dengan penuh kesadaran, dan mengingatkan akan pentingnya persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Terima kasih telah menyertai perjalanan ini. Semoga kita semua mendapatkan husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik. Wallahu a'lamu bishawab. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.